Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berada, apapun agamanya, kita ini satu tujuan. Setiap manusia yang hidup di atas dunia ini punya satu tujuan. Meninggal dunia. Tidak ada manusia itu yang tidak meninggal dunia. Semua akan meninggalkan dunia. Permasalahannya itu apa yang bisa kita perbuat di atas dunia ini. Untuk membuktikan kita itu bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk singgah di atas dunia ini walaupun sesaat atau bersifat sementara. Di video saya ini saya akan membacakan tafsir terjemahan Al-Quran atau translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dari kepemimpinan Utsman bin Affan, Al-Quran ini sudah dibukukan dan sampai saat ini masih utuh seperti itu. Tapi mungkin jarang orang itu yang mau membaca terjemahannya. Tapi saya lihat di YouTube, di video-video itu banyak orang membacakan ayatnya saja. Nah, kalau ayatnya saja yang dibaca, itu harus orang yang pandai berbahasa Arab yang bisa mengerti apa arti dari ayat itu. Nah, di video saya ini, saya membacakan artinya saja, tapi tidak membacakan ayatnya. Ini surat An-Naml, surat Semut, surat ke-27, ayatnya ayat 26. Boleh dilihat di Al-Qurannya masing-masing di rumah. Kita lanjutkan. Ayat 26. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Ayat 27. Dan dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk orang yang dusta. Diulangi lagi. Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk orang yang berdusta. Maksud Nabi Sulaiman ini laporan burung hudhud tentang Ratu Balqis yang memimpin negeri Sabah. Jadi Nabi Sulaiman meyakinkan apakah kamu benar dengan berita itu atau bohong. Itu kata Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Ayat 28. Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi Nabi Sulaiman itu menulis sebuah surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian surat itu diberikan kepada burung hud, dan hud itu menjatuhkan burung itu di istana Ratu Balqis. Dan barulah kemudian Ratu Balqis itu membaca surat itu. Dan dia menyadari bahwa surat itu adalah surat dari langit. Nah, Al-Quran ini sebenarnya surat dari langit untuk kita manusia. Jadi kita harus membaca surat yang mulia ini karena surat ini dari langit. Tidak ada surat ini dari para nabi dan rasul. Semua isi Al-Quran itu berita dari langit. Dan itu surat. Dan surat itu harus kita baca supaya kita bisa membaca pesan apa yang ada di dalam surat itu. Untuk modal kehidupan kita, untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kita lanjutkan di ayat 29.
Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Ayat 30. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat 31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Ayat 32. Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majlisku." Jadi Ratu Balqis itu untuk mengambil keputusan terhadap surat Nabi Sulaiman itu, dia kemudian mengumpulkan para pembesar di istananya itu, kemudian mengadakan rapat. Kita lanjutkan di ayat 33, surat An-Naml, surat semut. Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itu perkataan pengikut Ratu Balqis kepada Ratu Balqis. Ayat 34. Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, maka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat." Kita lanjut halaman ayat 35. "Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan mereka bawa kembali oleh para utusan itu." Ayat 36. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Saya ulangi kembali. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah itu." Saya ulangi lagi ini. Jadi Nabi Sulaiman itu kedatangan tamu dari Ratu Balqis membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman, dan kemudian Nabi Sulaiman itu berkata kepada para utusan itu, "Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang kamu berikan kepadaku ini." Dan kemudian Nabi Sulaiman itu berkata lagi kepada mereka, "Apakah menurut kamu yang diberikan Allah kepada kamu itu adalah yang terbaik?" Dan Nabi Sulaiman tidak mau menerima upeti dari Ratu Balqis itu. Kemudian mereka itu bertolak lagi ke negeri Sabah. Ayat 37. "Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu Sabah secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina." Saya ulangi kembali. "Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu, negeri Sabah,
secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Itu perkataan Nabi Sulaiman kepada utusan itu, kembalilah engkau kepada negerimu dan kami akan mendatangi kamu dengan pasukan yang banyak. Dan kemudian Nabi Sulaiman, ini kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.